Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya masuk ini ya. Halo. Ya, Masuk ya? ya masuk silakan. Ya. Baik, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keringanan untuk mengikuti kajian hadis, syarah hadis pada hari Sabtu malam. Mudah-mudahan niatan kita untuk menuntut ilmu menjadikan catatan pahala bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Sahabat hot sekalian yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadzah, kita tasmik dulu yang mau setoran hafalan nih. Ada 5. Ya, Masya Allah. Semangat ya. Semangat, insya Allah. Insya Allah siap. Kita mulai dari Utis. Sarah ya? Yang ini dulu deh Mbak. Yang lain dulu deh. Ya? Siapa dulu? Mau mulai? Boleh. Boleh. Yang sudah siap? Coba ya saya. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifda SH 6870871. Murojaah hadis nomor 26 bab imaniyat keutamaan istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat. Ada yang terlewat, mohon ampun kepada Allah terus. Wa atubu ilaihi. Dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5832. Masya Allah. Barakallah. Ayo, selanjutnya. Saya coba ya Ustazah ya. Ya, coba boleh kok coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis 26 bab imaniyat keutamaan istighfar. Wallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksa. Coba diulangi lagi. Diulangi dari awal. Hai. Wow, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar minta ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis Imam Bukhari nomor 5832. Masya Allah, barakallah.
Kayaknya dapat Ustazah hadiah kira tolong nanti kasih ya. dong Ustazah. Mbak Yakum. Masya Allah. Langsung nih saya sekalian nih, Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi. ya, boleh. Usti Sarah. Ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu inni. Wallahi, bukan wallahu. Wallahi inni. Wallahi. Ya. Wallahi inni la astaghfirullah. La astaghfirullah. Wa ilaih. La astaghfirullah. La astaghfirullah wa atubu ilaih. Atubu Fil ilaih. yaumi. Liyaumi. Fil yaumi. Fil yaumil akhir. Langsung fil yaumil akhir. Enggak, fil yaumi. Aksara. Fil yaumi aksaro. Mm-mm. Fil yaumi aksaro. Min Min sab'ina. Fil yaumi aksaro min sab'ina marotan. Udah rawahul Bukhari. Riwayat Bukhari nomor Berapa nomornya ya? Banyak. 5 8 58 32. 32. 8. Ya, 8-nya mah. 5832. Ya, 100 dikurangi 20. Ada lagi? Saya Ustazah. Satu lagi. Oke. Fadli. Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 26, berimaniyat, tema keutamaan beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan min sab'ina marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5832. Ya, alhamdulillah, barakallah. Jadi sepertinya karena udah jam 20 waktu Indonesia Barat, kita mulai saja untuk Ustazah ya, materi. Ya. Baik, silahkan Ustazah untuk memberikan materi berkaitan dengan hadis yang ke-26 tadi. Waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana hasil maqasidana amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat,
nikmat masih bisa bersilaturahim, nikmat masih bisa sama-sama belajar, Masya Allah ya. Kita dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Semoga niat kita masing-masing tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan makbulan. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Masya Allah, tadi sudah kita menghafal hadis ya, semoga menghafalnya bukan hanya untuk kajian saja, tapi benar-benar kita ziyadatul ilmi, menambah ilmu, dan ilmu yang sudah kita dapat ya bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Karena pada hakikatnya kalau kita punya ilmu tidak dimanfaatkan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi sia-sia gitu ya. Masya Allah, banyak sekali ya pesertanya ini, tapi wajah-wajahnya banyak yang ditutup, apa karena malam atau karena soalnya belajar itu memang kalau nggak saling bertatap-tatapan gitu ya, jadi ruhnya itu beda gitu, ruhnya itu beda. Jadi kalau kita meskipun jarak jauh, tapi kalau kita nyimak dengan melihat, insya Allah kita siap untuk menerima ilmu, kita siap untuk belajar bersama dengan niat masing-masing kita itu ya, kesungguhan kita itu insya Allah Allah catat sebagai amal baik kita. Allahumma amin. Tentunya tema pada malam hari ini sangat dahsyat sekali. Jadi kalau kita tahu fadilah, keutamaan, kedahsyatan dari istighfar, apa ya, sering kita mengucapkan istighfar itu tidak niat gitu. Tidak niat maksudnya gimana? Ada contoh ya, ini contoh saja gitu. Ada sesuatu yang terjadi atau kaget, astagfirullahaladzim gitu. Nah itu kan enggak niat gitu. Ada apa jatuh, astagfirullahaladzim. Pernah nggak kayak gitu? Sering ya? Sering. Jadi tidak niat gitu, istighfarnya tidak niat. Padahal Nabi Muhammad SAW ya tadi yang kita hafalkan, wallahi, sampai memakai kalimat qasam, bayangkan. Qasam itu sumpah. Jadi makanya sumpah itu ada 3. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi kalau bersumpah demi apapun selain 3 kalimat itu maka sumpahnya tidak sah. Jadi kalimat qasam yang sah ya, yang sah diucapkan dalam sumpah itu wallahi, tallahi, billahi. Jadi pakai waw, pakai ba sama ta. Nah, Nabi itu bukan hanya beristighfar, tapi bersumpah dulu. Wallahi, demi Allah. La astaghfirullah. Ya, Masya Allah. Jadi saya akan beristighfar kepada Allah terus gitu. Kenapa beristighfar terus gitu? Dan jadi asbabun nuzul atau ketika kita dengar hadis ini ya, kita tahu kan siapa Nabi itu. Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah yang sudah jelas dijamin masuk surga, diampuni segala dosanya, yang dilakukan hanya kebaikan gitu ya. Nabi manusia biasa, tapi Masya Allah Nabi adalah profil yang sempurna gitu, akhlaknya Masya Allah luar biasa gitu. Jadi dengan profil yang hebat seperti itu, beliau bersumpah demi Allah selalu beristighfar wa atubu ilaihi, dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil yaumi ya, dalam sehari aksara itu lebih banyak min sab'ina marrah, dari 70 kali, karena di hadis-hadis yang lain Nabi sering mengucapkan 100 kali minimal 100 kali. Nah, dengan adanya hadis ini ya kita kayak apa ya, kayak kalau kita sadar itu kayak merasa terpukul banget gitu, ya Allah, kita ini siapa gitu ya, jabatan apa-apa juga nggak punya ya, maksudnya jabatan di sini tuh bukan jabatan di dunia loh ya,
Jadi orang tuh berlomba-lomba ingin terkenal di dunia, ingin dikenal, memasyhurkan diri, menguploadkan diri gitu, biar semuanya tahu ini loh saya gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya di mata Allah gitu ya. Ketika kita meninggal, meskipun kita terkenal banget di dunia, malaikat nggak kenal kita, tuh hati-hati itu ya, sudah hati-hati itu. Jadi lebih baik terkenalah di mata Allah, terkenalah di para malaikat gitu. Artinya apa, kehidupan kita lebih panjang nanti kan nggak di dunia ya kan. Kehidupan kita lebih panjang itu yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti gitu. Nah, disitulah Nabi mengajarkan kita sebagai umat Muhammad SAW untuk selalu meniru akhlak, mencontoh apa yang diucapkan oleh Nabi kita. Kalau Nabi aja istighfarnya itu paling sedikit 100. Nah, hitungan kita berapa berarti? 1000, apakah cukup? Gitu. Itu pun belum tentu cukup. Kalau misalnya nih ada banyak sekali ayat, ketika kita beristighfar Allah akan mengampuni dosa kita. Benar nggak? Benar sekali. Bahkan sekali beristighfar saja ya, kita sekali beristighfar dengan benar-benar khusyuk mengucapkan dari hati, nyambung sama Allah, astagfirullahalazim, ya Allah mohon ampun. Nah, itu langsung klik, dosa kita diampuni oleh Allah sekali itu. Nah, masalahnya dosa kita kan kita ulang terus nih. Kita ulang terus. Bangun kesiangan, kayak orang tobat-tobat bener-bener, ya Allah menyesal gitu ya. Besok begitu lagi. Apa? Kita futur, lalai, seenaknya sendiri, nuruti hawa nafsu kita, mau tidur ya tidur, mau males ya males gitu ya. Nggak pernah tanya dulu, Allah ini ridho nggak kalau saya tidur jam segini, kalau saya bangun jam segini. Pernah nggak tanya kayak gitu? Nggak tanya, tanyanya kepada diri kita. Kalau kita ngantuk ya tidur aja, kalau kita lapar ya makan aja. Itu kan apa, nurutin hawa nafsu kita. Nggak pernah kita bertanya sama Allah, Allah ridho nggak? Nah, nggak pernah begitu. Jadi ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar kita, Allah sekarang nih banyak orang yang diuji ya, diuji dengan berbagai penyakit gitu ya. Jadi kok kita ini masih diselamatkan sama Allah, dijaga, dikuatkan, disehatkan, itu nikmat yang luar biasa ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Orang sehebat apapun kalau sakit nggak jadi hebat, bener nggak? Orang sekuat apapun kalau sudah sakit ya sudah hilang gitu. Jadi sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka itu ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah gitu ya, kita beristighfar, astagfirullah ya Allah, mohon ampun gitu dengan kelalaian kami, dengan kekufuran kami yang tidak bisa mensyukuri nikmat-Mu. Nah, seketika itu Allah mengampuni dosa kita gitu. Tapi apakah yang kita lakukan setelah istighfar itu lebih baik lagi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Karena memang kalau di situ tadi kalimatnya ada wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepada Allah di sini dalam tanda kutip taubatan nasuhah, yaitu taubat yang sebenar-benarnya, bukan hanya dengan ucapan taubat ya Allah, sering nggak kayak gitu, pokoknya taubat ya Allah gitu ya, enggak begitu, tapi taubatan nasuhah. Nah, taubatan nasuhah itu ada syaratnya. Apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu benar-benar punya azam untuk apa? Untuk istiqomah, tidak kembali lagi kepada masalah atau kepada kemaksiatan yang telah kita lakukan. Itu baru taubatan nasuha. Tapi kalau hanya ucapan di lisan, ya Allah tobat ya Allah, pokoknya saya tobat, itu aja.
itu nggak bakal ada asar atau apa ya yang mengena di hati kita karena hanya secara lisan saja. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini benar-benar taubatnya itu bukan hanya pas sholat saja, bukan hanya pas bermaksiat saja, tapi ketika beliau duduk juga beliau beristighfar. Ketika beliau dalam perjalanan, beliau beristighfar. Sampai di majelis ilmu itu beliau juga beristighfar 100 kali. Nah, itu di majelis ilmu itu kan nggak ada salah gitu ya istilahnya. Itu beristighfar. Mungkin ada rasa ria, rasa sombong, macem gitu. Jadi makanya Nabi itu tidak pernah berhenti untuk beristighfar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kelalaiannya. Nah, di sini posisi kita sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari dosa ya, di setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya gitu ya. Nah, itu harusnya dalam nadi kita yang mengalir dalam lisan kita itu selalu dengan kalimat atau kata-kata hanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dari lisan sampai ke hati kita, sampai kita merasakan Allah itu benar-benar apa? Allah itu benar-benar memperhatikan kita. Jadi kita kan sering nggak ngerasa Allah memperhatikan kita gitu ya. Padahal Masya Allah ya, luar biasa rasa cinta Allah kepada hambanya. Apalagi yang beristighfar itu luar biasa. Jadi istighfar itu kan perintah ya, perintah yang perintah Allah kepada kita seorang hamba untuk selalu meminta maaf kepada Allah. Paling enak itu meminta maaf kepada Allah, ya enggak? Kalau kepada manusia aja ya. Kalau contohlah kita punya salah pada teman kita, pada suami kita gitu. Besok minta maaf, dimaafkan enggak? Dimaafkan. 2 kali minta maaf, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Salah lagi 3 kali minta maaf, dimaafkan nggak? Kayaknya tiada maaf bagimu. Gitu. Jadi kalau minta maaf kepada manusia itu kan nggak semudah kita minta maaf kepada Allah ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemaaf, maha penyayang. Begitu baiknya Allah. Berapapun kemaksiatan yang kita lakukan, tapi maghfirah Allah itu sangat luas, lebih luas dari segala kesalahan kita. Nah, kesalahan kita apa? Kesalahan kita itu taubatnya itu hanya sekedar di lisan saja. Istighfarnya tidak pakai niat, istighfarnya itu hanya ucapan. Tapi kalau Nabi kita itu benar-benar beristighfar, meminta ampun sama Allah, sehingga nggak heran bagaimana Nabi kita dijaga terus sama Allah gitu. Nah, kita kalau mau dijaga seperti itu gitu. Ketika istighfar tuh benar-benar istighfar. Jadi ya Allah, bangun kesiangan, pokoknya jangan sampai lagi kita sholat subuhnya kesiangan. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, bangunkan hamba. Terus berusaha tidurnya dijaga gitu. Dia berikhtiar misalnya nih minta dibangunin, pasang alarm, berwudu dulu, berdoa dulu, karena pada hakikatnya memang yang membangunkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit untuk tahu tahrijul hadis atau syarah hadis di sini ya. Hadis tadi nggak menyebutkan, biar kita tahu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari hadis ini ya diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis dari awalnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengucapkan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Nah, nanti akan saya baca hadis-hadis yang menguatkan. Jadi banyak sekali. Hadis ini hadis sahih ya. Juga diriwayatkan oleh di situ ada di sanad Ibnu Majah, ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sahabat perawi hadis ini yaitu sahabat Nabi yang mulia, kita tahu ya siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi yang terkenal dengan kunyanya Abu Hurairah. Nah,
Beliau ini luar biasa. Jadi saking semangatnya menghafal hadis, ya bersungguh-sungguh bersemangat seperti sahabat-sahabat ini, masya Allah luar biasa. Nggak tahu ngapalnya dari kapan ini ya, satu hadis sudah dapat ribuan hadis kayaknya ini ya. Tapi ya itu mungkin masuk hafal wes terus hilang gitu ya, enggak ya insya Allah. Jadi biar istiqomah. Jadi jumlah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini ada sekitar 5.374 hadis, bayangkan coba. Nah, sudah dapat berapa hafalan kita ya hadisnya, ya Allah. Arba'un Nawawi aja 42 hadis tuh kadang yang hafal innamal a'malu binniyat. Nah, setelah itu apalagi yang dihafal gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita istiqomah tambah terus. Jadi hadisnya itu dimurojaah juga kayak kita menghafal Quran kayak gitu. Jadi yang sudah hafal itu jangan sampai hilang. Nah, tentunya ketika kita menghafal hadis itu ya, hikmah yang kita ambil itu kan kita jadi memahami gitu, memahami makna, dan juga kita bisa mengamalkan tadi, terutama kalau kita ngomong bab istighfar gitu ya, berarti nanti yang kita amalkan apa, seringlah beristighfar, seringlah bertaubat gitu. Jadi faedah gitu, faedah atau manfaat dari hadis yang kita hafal itu apa, yang kita pelajari hari ini itu apa. Nah, setelah itu follow up-nya kita amalkan terus beristighfar. Ya Allah, Nabi aja beristighfar lebih dari 70, beristighfar 100 kali sekali duduk di majelis ilmu, dalam perjalanan, dimanapun. Jadi Allah selalu membersamai kita, dan istighfar kita kepada Allah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak apa ya, nggak perlu sinyal yang kuat. Kayak Zoom aja kadang-kadang apa ya, kadang-kadang mati, kadang hilang suaranya, kadang-kadang kalau kita WA aja nggak kebaca gitu ya, masih nunggu centang biru. Kalau sifat kita sama Allah itu langsung pokoknya. Jadi kapanpun kita beristighfar itu langsung dijawab sama Allah, dan langsung dimaafkan dosa-dosa kita semua. Jadi harus benar-benar nggak ada jeda gitu ya kita istighfar itu. Karena dalam aliran darah kita ini kan pasti ada setan ya yang selalu menyesatkan kita. Jadi kita mau berbuat baik sedikit ada aja gitu, kayak misalnya nih mau kajian itu enggak tahu, kita jaga hati kita itu enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Niat-niat ikhlas kita, amalan-amalan baik kita yang dilakukan tuh gampang, tapi jaga keikhlasannya itu yang luar biasa. Makanya kita harus selalu berdoa, Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berilah kami rezeki rasa ikhlas dalam ucapan ataupun perbuatan. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat itu selalu lillah, selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada sesuatu yang lain niatnya bukan lillah lagi, berarti amalan-amalan kita itu zongnya kosong, tidak ada gunanya kalau kita beramal itu. Jadi bismillah yang kita lakukan, yang kita ucapkan lillah. Dan ini niatkan dulu di awalnya. Nah, ada lagi yang hadis yang menguatkan dalam hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Al-Aghar bin Yasar ya, Al-Mazani. Mungkin pernah dengar juga hadisnya ya teman-teman. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Jadi bertobatlah kepada Allah dan mintalah istighfar. Fa inni atubu fil yaumi mi'amarrah. Saya bertobat dalam sehari itu 100 kali. Nah, tadi aksar min sab'ina marrah, jadi lebih banyak dari 70, artinya dalam hadis-hadis lain ada 4 hadis ya dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istighfar 100 kali. Nah, itu minimal 100 kali itu ya. Jadi sekarang kita harus
apa ya? Berarti istighfar kita harus jauh lebih banyak dari Rasulullah SAW. Dalam hadis lain misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna yughanu ala qalbi, ya. Jadi sungguh hatiku tertutup, kata Rasulullah. Tertutup di sini adalah futur atau lalai dari zikir. Nah, kita kan sering lalai ya, sering lalai dari mengingat Allah karena hal-hal duniawi, banyak kerjaan, banyak yang kita pikirkan, sering galau, sering nggak yakin akan ada pertolongan Allah, sering nggak yakin akan keagungan Allah. Di situ kan jadi futur hatinya ya. Maka kalau Rasulullah wa inilah astaghfirullah fil yaumi mi'amarro. Rasulullah selalu beristighfar dalam sehari yaitu 100 kali. Nah itu ya, jadi sekali dulu, Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang kita capek gitu istighfar. Allah nggak pernah capek, kita capek meminta pertolongan, Allah nggak pernah capek gitu. Nah di situ kita kurang sabar karena kurang istiqomah. Nah padahal nanti kalimat sebelum kita mengakhiri ajal kita gitu ya, sebelum kita meninggal itu kalimat yang terakhir yang kita ucapkan itu adalah yang sering kita sebutkan. Kalau kita sering beristighfar, insya Allah di akhir hidup kita itu yang keluar adalah istighfar. Kalau kita sering mengucapkan kalimat tauhid, insya Allah di akhir hidup kita itu kita tutup dengan kalimat tauhid. Nah, alhamdulillah, jadi kalau yang sering teriak-teriak, sebelum meninggal juga akan teriak-teriak, nauzubillah min dzalik. Jadi itu adalah sebagai tolak ukur ya, tolak ukur dari amalan-amalan kita di dunia. Jadi kita sekarang agar hati kita juga menjadi lembut ya, ingin dicintai oleh Allah, juga istighfar itu apapun yang kita hajatkan, yang kita inginkan, punya keinginan apapun dengan istighfar. Intinya apa? Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita sudah diampuni oleh Allah, ya enggak? Jadi kalau kita minta tolong sesuatu, kalau contoh dah analoginya gini, kita minta tolong kepada seseorang, kalau orang itu marah sama kita, apakah ditolong? Enggak, pasti enggak, ya kan? Jadi harus cari itunya dulu, cari bagaimana cara dia senang dulu, bagaimana cara dia simpati kepada kita agar nanti bisa nolong kita. Nah Allah itu jauh lebih luar biasa lagi gitu. Kita minta maaf, beristighfar, memuji Allah dengan asmaul husnanya, dengan kita bersolawat karena Nabi adalah kekasih Allah, dengan kita banyak membaca Al-Quran karena kalam Allah. Nah di situ sebelum kita berdoa hajat-hajat kita otomatis ya, otomatis semua permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa maka akan dikasih Allah jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Nah, pengertiannya yang tidak dipahami biasanya mengukur rezeki itu dari nilai-nilai apa rupiah saja, nilai uang saja. Padahal rezeki yang luar biasa itu iman, syukur, qanaah, itu rezeki yang luar biasa sekali. Kalau kita ukur rezeki kita dari duniawi, sebanyak apapun kita punya, nggak akan merasa tenang, nggak akan merasa nikmat tanpa adanya syukur, tanpa adanya qanaah. Jadi rasa bahagia itu diukur dari qanaah kita, rasa kita menerima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya ujian, dengan adanya masalah, dengan adanya cobaan, dengan adanya musibah, itu adalah menunjukkan rasa cinta Allah kepada hambanya biar dia tidak sombong, tidak terlena dengan duniawi, tidak merasa dia mampu. Nah itu justru Allah sayang, bukan sebaliknya. Kalau yang nggak paham kan, aduh kenapa ya ini gini.
Allah nguji saya lagi, begini lagi, dapat musibah ini lagi gitu. Nah, memang semuanya itu perlu ilmu ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah paham, insya Allah semua akan menjadi apa? Menjadi mudah. Kita menghadapi masalah itu nggak perlu takut lagi, nggak perlu galau lagi. Ada Allah ya, ada Allah yang menyelesaikan semuanya. Allah Maha Mampu, Allah Maha Luar Biasa, Allah Maha Baik. Dengan banyak apa? Beristighfar. Mungkin masalah kita belum selesai karena banyaknya dosa-dosa kita, tertutupnya hati kita, maka itu apa jalan keluarnya? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak sebanyak-banyaknya, nggak perlu dihitung. Jadi amalan perkataan yang paling disukai itu adalah istighfar. Apalagi ada Sayyidul Istighfar ya, sering dibaca pada waktu apa? Azkarus shabah wal masa, dzikir pagi sore. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Masya Allah. Jadi itu adalah Sayyidul Istighfar. Kan kalau kita baca zikir pagi, maka Allah akan jaga kita sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari, maka Allah akan jaga kita sampai pagi hari lagi. Luar biasa ya. Enak banget dijaga sama Allah gitu loh. Jadi insya Allah rasa keimanan, kedekatan kita, rasa kecintaan kita kepada Allah itu akan tumbuh ketika kita belajar terus. Ketika kita memahami tauhid yang benar, ketika kita kepoin ya, selalu ingin tahu gitu ya asma Allah, apa itu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu kadang kan kita nggak mempelajari satu-satu, nggak mengetahui syarah dengan benar, sehingga kadang-kadang lewat aja belajar kita, nggak ada nambah kecintaan iman kita. Nah perlunya seperti itu. Jadi ilmu itu kalau kita benar-benar merasakan manfaatnya di hati itu akan kerasa adem. Jadi nggak ada lagi galau-galau di dunia ini. Karena memang ya semua adalah qadarullah. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang macam lah ya. Kadang kalau kita berpikiran, tapi kalau sudah kembalinya qadarullah gitu ya, apapun nih. Misalnya nih kita sakit, ya Allah, qadarullah kita sakit. Sudah ada di catatan Lauhul Mahfuz hari ini, tanggal ini, jam ini kita sakit sudah. Jadi rasanya ringan. Jadi kalau enggak gitu ya, was-was setan akan selalu membisikin kita. Coba kalau kamu enggak begini, pasti enggak akan begini. Ya, sering kan kayak gitu. Coba kalau kamu enggak sama ini, pasti enggak akan begini, macam-macam. Nah, itu adalah waswas setan yang menggoyahkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Yakinlah Allah itu Maha Kuasa. Mintalah ya, idza sa'alta is'alillah, fa idza sta'anta ista'in billah. Jadi ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nah, selanjutnya istighfar itu, kalimat istighfar itu bisa diucapkan ada dua ya. Yang pertama dia adalah mutlak. Mutlak itu kapan? Jadi mutlak itu bisa diucapkan kapan saja, nggak ngelihat waktu yang nggak ada waktu tertentu. Jadi kapanpun kita bisa beristighfar. Yang kedua adalah muqayyad. Nah, muqayyad itu macam-macam istighfar. Yang kedua adalah muqayyad yang diucapkan misalnya nih satu ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu. Biasanya setelah sholat fardu kita beristighfar berapa kali?
Masih ingat nggak? Tadi sholat isya kita beristighfar berapa kali gitu. Kalau Rasulullah ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa ketika selesai sholat min sholatihi istighfar salasa. Jadi beristighfar 3 kali. Itu namanya muqayyad. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu 3 kali gitu setelah sholat fardu. Terus kapan lagi kita dianjurkan untuk beristighfar ba'dal maksiyah? Setelah kita melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ini ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Seperti misalnya kita ambil ayat dalam surah Ali Imran ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ketika dia melakukan kezaliman, walladzina idza fa'alu fahishatan, kejelekan atau dia menzalimi dirinya sendiri, maka ingatlah Allah dan memintalah maaf, beristighfarlah gitu ya. Maka tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi waktu-waktu yang ditentukan untuk beristighfar. Ada yang tahu kapan lagi? Ayo, biasanya kapan lagi kita beristighfar? Sebelum Ya, sahur. waktu sahur itu kan juga disunahkan untuk beristighfar. Kalau kita istighfar, malaikat bahkan juga memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu rukuk dan sujud. Nah, pada waktu rukuk dan sujud itu juga Nabi membaca istighfar gitu. Apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika Nabi dalam sujud atau ruku, fi sujudihi wa ruku'ihi ya, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli gitu ya. Jadi Nabi juga meminta maaf, membaca istighfar Allahumma ufirli di situ ya kalimat istighfarnya. Setelah itu coba yang sering kita lakukan kapan keluar dari hammam atau kamar mandi, kan kita selalu membaca ghufranaka. Itu ya. Jadi itu juga bentuk kalimat istighfar. Istighfar itu kan meminta maaf. La ghufranaka juga permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahiyat akhir juga Nabi meminta istighfar atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali waktu-waktu muqayyad yang disunahkan untuk membaca istighfar. Yang jelas meskipun tidak muqayyad secara mutlak, kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin sebagai pembuka. Nanti coba kita kembangkan dengan tanya jawab, atau nanti kalau ada waktu kita tambah lagi materinya. Semoga bermanfaat. Ayo kita sambung dulu dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Ustazah untuk uraian tentang hadis nomor 26. Silahkan sahabat sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand atau ditulis di chat ya. Ada yang mau bertanya? Sunyi sekali. Iya, ngantuk kayaknya ya. Suaranya Ustazah Ifah masdu. Serah ya. Jadi ini semua nih. Oh ya. Oh ini live. Ada yang. Oh, ini Uti Ina ya. Ya silahkan. Ya, waalaikumsalam. Izin off cam ya. Ustazah, Assalamualaikum, Ustazah Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan ya Ustazah. Nah, misalnya kan sekarang kita harus sering istighfar gitu. Nah, itu seberapa banyak gitu ya istighfarnya, maksudnya kalau dia
yang ngulangin lagi gitu ya. Apakah itu masih tetap Allah maafkan gitu ya Ustazah? Karena kan kalau kita manusia kan ada bosennya ya maafin orang gitu ya. Nah ini ada jaminannya nggak dari Allah bahwa setiap istighfar kita, meskipun itu dia ulang lagi gitu kesalahannya, itu gimana ya Ustazah? Terima kasih. Baik, bisa langsung disambung yang lain. Ya boleh, Usti Citra ya. Ya, Citra Citra. Dianta. Assalamualaikum Ustazah Dewi Urifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, apakah istighfar ini akan sampai apabila kita kirimkan untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat, atau saudara kita, atau teman-teman kita, atau sahabat kita yang sudah wafat, atau untuk anak cucu kita dan mantu kita? Demikian hanya itu. Ustazah, penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi satu? Ada lagi. Yang ngantuk angkat tangan. Ini jam berapa di sana? Masih 8:30 Ustazah. Di Jepang jam 10.42 saja. 10 malam? Ya, beda 2 jam dengan Jakarta, dengan tempat Ustazah beda sejam. Baru sejam, baru jam 11 ya? Ya. Kita selesai jam 2 lah nanti. Selesai jam 2 pokoknya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baru 2 Ustazah, mungkin nanti ada yang itu Titi mau bertanya Titi Kresen, silakan bertanya Titi. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, sebenarnya kalau saya belum nyampe ke hadis 26 sih, belum hafal ya saya. Cuman tadi kan untuk di hadisnya itu istighfar itu berbarengan dengan taubat ya, istighfar dan taubat. Terus ingin bertanya Zah, kalau jika kita ya istighfar jalan terus tapi ya bikin masalah lagi, bikin dosa lagi, nah kayak gitu istighfarnya ini bermanfaat nggak sih Zah? Seperti itu aja juga jalan terus. Ya tobat lagi, istighfar lagi, nah ada manfaatnya nggak sih seperti itu? Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi di ini. Ya, saya nambah boleh saja. Ada satu lagi? Satu lagi ini boleh. Saya Ustazah. Kalau misalkan boleh. Nah, misalkan kita istighfar ya kan Ustazah. Terus kan kita bukan melakukan dosa gitu ya. Tadi apa ya? Ya Allah. Ya, istighfar saja. Ya, istighfar gitu. Terus kan kita melakukan dosa, kita istighfar lagi kan. Terus tapi ya Allah tadi keinget saya punya dosa. Masya Allah. Tadi ingatnya baru berapa jam gitu ya keinget dosa. Nanti saya tanya lagi di Ustaz saja, saya ingat dosa saya ngomong. Masya Allah. Sampai dosa sendiri aja terlupakan Ustazah. Gimana itu Ustazah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, gitu. Gimana? Bisa kita jawab? Silakan Ustazah. Mas, sebenarnya ada satu lagi di chat, tapi bolehlah 4 dulu ya Ustazah. Oke. Hati sudah beristighfar, tapi pikiran telat merespon. Ada juga ya. Gimana itu? Jadi sebenarnya pertanyaan nomor 1 sampai 4 nih sama intinya. Intinya sama gini ya. Yang pertama tadi, seberapa banyak kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Apakah istighfar kita diterima sama Allah tadi ya? Sekali kita beristighfar dengan keyakinan, dengan niat taubat,
Nah, itu juga jawaban sekalian. Kan istighfar itu kita memohon ampun kepada Allah karena bertaubat, wa atubu ilaihi. Bukan hanya ucapan. Kalau ucapan mah gampang. Tadi saya contohkan di depan tadi sebelum kita materi ya. Seringkali ada yang jatuh astagfirullahaladzim gitu kan. Atau seringkali kata-kata yang keluar saja nggak ada niat. Tapi kalau di hadis ini ya, itu adalah kata-kata istighfar untuk bertaubat. Jadi otomatis gitu, bukan istighfar berkata saja, tapi istighfar untuk bertaubat. Itu pasti Allah langsung ampuni dosa kita. Terus gimana kalau bermaksiat lagi? Ya istighfar lagi. Makanya perbanyak istighfarnya itu bukan karena Allah belum mengampuni dosa kita, tapi karena dosa kita terus kita lakukan. Jadi analoginya seperti ini, kita manusia ini kalau kita meminta maaf kepada Allah itu nggak boleh berputus asa. Jadi jangan nanti dulu dah kumpulkan, kan masih dosa lagi, jangan, karena kita nggak tahu nih kalau kita nggak segera beristighfar, kalau mati duluan gimana coba. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi harus apa? Harus selalu beristighfar meskipun kita masih melakukan dosa gitu. Artinya seperti anak kecil yang baru belajar jalan, ya kan? Baru berdiri jatuh. Baru berdiri lagi, jatuh lagi. Berdiri lagi nggak? Berdiri lagi pasti dia akan belajar lagi sampai nanti dia bisa jalan. Nah, sama dengan kita. Istighfar lagi. Tahu-tahu nggak sengaja ditelepon atau ketemu sharing WA macem lah yang ribain orang. Nah, itu jadinya kita dosa lagi. Setelah itu kita baca tulisan, terus nggak cocok dengan hati kita batin, kok kayak gini dia itu senengannya kok ngirim kayak gini macem, dosa lagi kita, istighfar lagi, kan terus kayak gitu. Nggak sengaja marah lagi, istighfar lagi. Nah itu seberapa banyak ya, sebanyak-banyaknya, karena kita memang wajib bagi kita terus meminta maaf, terus bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakai istighfar kita itu kalau kita hadiahkan untuk orang tua kita, nah kita apakah sampai kita beristighfar saja ya, kita baca istighfar saja otomatis istighfar itu kan amalus sholihah ya, salah satu dari amalan baik. Zikir itu salah satu dari amalan-amalan kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan, orang tua kita otomatis juga dapat pahalanya gitu. Jadi nggak perlu juga kan kita selalu berdoa juga, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kan kita juga berdoa sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Nah, termasuk istighfar kita itu otomatis ketika kita memintakan maaf kepada Allah, nah orang tua kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi dari keempat pertanyaan tadi, kalau yang terakhir bagaimana kalau hati sudah beristighfar tapi pikiran telat merespon? Nah, tadi kan jadi artinya sudah istighfar tapi dalam pikirannya itu belum connect betul ya, kalau kita minta maaf itu yang dengan sesungguhnya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan sampai saya lupa juga dengan kesalahan sendiri, nah ya nggak apa-apa, daripada kita nginget-nginget kesalahan orang kan nggak baik juga gitu ya. Jadi kalau lupa itu ya tempat manusia itu kan lupa dan salah ya, itu lumrah gitu ya. Alhamdulillah ada hikmahnya Allah ngasih kita lupa juga. Coba kalau kita nggak lupa pasti kita sedih terus juga ya. Jadi kadang Allah ngasih kita lupa itu banyak hikmahnya. Tapi artinya yang kita ingat tuh yang kebaikan. Kalau dosa jangan dilupakan. Maka itu kapan saja, bahkan di majelis ilmu ya, di majelis ilmu itu Rasulullah selalu beristighfar sampai 100 kali gitu ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya kemaksiatan saja,
kapan saja, dimanapun gitu. Jadi baca istighfar meskipun kadang tidak terucapkan oleh lisan, tapi hati kita tetap beristighfar, pikiran kita tetap beristighfar. Kalaupun ada yang telat respon, baik itu pikirannya atau hatinya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama nyambung semua. Yang penting diniati. Saya langsung sambung di situ. Hadis 26 termasuk hadis apa? Saya pikir itu hadis fi'liyah, tidak pakai qala Rasulullah. Afwan jika saya keliru. Jadi hadis itu kan memang ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah ya, ada ucapan, ada perbuatannya. Ucapan itu hadis qauli itu ya memang ucapan Rasulullah gitu. Nah, di situ pasti ada qalah. Qalah itu Rasulullah mengucapkan, di situ qauli. Jadi Rasulullah itu selalu mengucapkan istighfar, bahkan memakai kata-kata wallahi, demi Allah gitu ya. Terus dalam hadis itu dijelaskan Rasulullah itu mengucapkan istighfar. Nah, itu berarti hadis qauli, ucapan Rasulullah gitu. Paham ya maksudnya? Nah, seperti itu. Kalau bisa nggak disebut dengan fi'li atau perbuatan? Itu bisa juga gitu. Jadi Rasul itu selalu berbuat apa? Berbuat kebaikan dengan apa? Dengan misalnya banyak beristighfar, itu kan kebaikan. Jadi sebenarnya antara qauli dan fi'li itu hampir sama. Cuma kalau yang namanya yang diucapkan itu qauli gitu. Yang dilakukan oleh Rasul selalu berbuat baik, menolong orang, memberikan sedekah. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai hadis fi'liyah gitu, seperti itu. Memang mungkin dari lafaz hadisnya yang bisa dipahami. Di situ kan sami tuh ya, mendengar. Abu Hurairah mendengar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yaqul, mengucapkan, Rasulullah mengucapkan, berarti kan qauli, ucapan. Tapi kalau ada ro'a itu saya melihat, nah saya melihat Nabi melakukan ini, nah itu fi'liyah atau perbuatan Nabi. Insyaallah bisa dipahami ya. Ada lagi? Atau ada yang belum kejawab pertanyaannya tadi? Sudah sih Ustazah. Sepertinya sudah semua. Dan waktunya belum habis? Waktunya masih 10 menit Ustazah. Alhamdulillah. Waktunya masih. Jadi mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin? Atau kita... Ayo. Ada yang bertanya kalau lagi? Saya boleh nih. Pastinya boleh bertanya ya Ustazah? Boleh banget. Mau bertanya ini Ustazah, kalau kita istighfar itu kan tetapi apakah kita juga menyebutkan dosanya, misalnya ya Allah ampuni saya sudah ini. Ya. Menyebutkan dosanya kepada Allah apa kepada siapa ini? Iya. Kepada Allah. Kalau kepada Allah, ya Allah saya itu udah seharian ini misalnya gitu, itu misalnya itu apakah harus disebutkan seperti itu atau cukup astagfirullah juga bisa? Oke. Jadi sebenarnya kalau Allah itu kan sudah tahu ya yang kita lakukan apa ya, tanpa kita nyebutkan tuh tahu nggak? Allah tahu ya kan, Allah kan selalu melihat, tapi Allah seneng gitu kita curhat sama Allah, kita cerita, padahal Allah sudah tahu yang terjadi, tapi beda ya kalau kita cerita itu rasa kedekatan kita, rasa cinta kita kepada Allah itu jadi apa ya, jadi hidup ruhnya, ada ruhnya dalam doa kita itu gitu. Ya Allah ampuni kami yang selalu berbuat kemaksiatan, padahal Allah tahu gitu, tapi Allah itu suka gitu kita matur, kita cerita, malam-malam kita menangis. Kan kalau sambil mengingat dosa kita waktu kita berdoa itu kan luar biasa jadinya ya, rasanya benar-benar dari hati gitu kita ngomong itu. Jadi sebutkan enggak apa-apa, bagus gitu. Tapi kalau untuk ke orang lain gitu, kita minta maaf ke orang lain itu enggak usah jadi perang nanti ya.
Hari raya damai-damai, kita minta maaf. Maaf ya kemarin nggak sengaja nih aku kirim WA salah kirim ke suamimu, jadi bertengkar lah nanti itu seperti itu. Iya. Nggak usah. Jadi Allah aja nutupin aib kita. Jadi kita juga harus menutup aib kita sendiri. Nah kalau ke Allah itu nggak apa-apa. Lebih bagus lagi, ada ruhnya, kita merasa benar-benar meminta maaf yang sebenar-benarnya seperti itu. Kalau di jam saya kok tinggal 3 menit lagi ya. Oh iya. Baik, Jadi, Ustazah, barangkali ya. Mungkin karena sudah ini. Baik. Bisa Baru langsung. inget nih Ustazah, baru inget. Ya. Jadi kan kita kan iman manusia kan turun naik ya kan, kata Ustazah juga tadi ya di materi ya kan. Nah, saya tuh sering dikasih nikmat Allah tuh kebablasan subuh Ustazah. Jadi apa namanya, kalau itu subuh udah mau lewat gitu Ustazah ya. Terus bangun tuh astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan. Tapi begitu lagi gitu. Tapi kalau lagi imannya naik jam 2 juga udah bangun. Tapi kalau lagi ini kadang-kadang 5:30 baru bangun gitu saja kan, jam 5:30 jam 7 itu kan. Itu gimana tuh Ustazah? Istighfar selalu kalau itu ya Allah semoga jangan kayak gini lagi gitu ya kan. Jangan apa, emang sih enak dikasih nikmat Allah ya kan. Kan saya dibilang, terus gimana nih Kak, boleh sholat nggak? Sholat aja kata teman saya bertanya gitu kan. Sholat aja nggak usah ini. Pokoknya sholat aja. Nah, sholat tuh saja, tapi kan kalau sering-sering kan nggak boleh ya Ustazah. Walaupun kita istighfar. Gimana tuh Ustazah? Saya tuh sering banget tahu nggak Ustazah dikasih nikmat Allah gitu. Mungkin karena sering begadang juga kali ya. Baik, bismillah. Jadi tadi mungkin sudah sedikit kita singgung ya. Jadi apa ya? Kita beristighfar itu dengan niat gitu. Jadi bukan hanya kaget karena bangun kesiangan, tapi besok terulang lagi. Nah itu harus ada ikhtiar dari kita. Kalau kita nggak mau kesiangan lagi, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Dijaga tidurnya, jangan begadang, harus segera tidur. Minta sama Allah, ya Allah berkahi waktu kami, istirahat kami, meskipun misalnya kita hanya bisa tidur 3 jam atau 4 jam, kalau kita doa sungguh-sungguh, insya Allah bisa bangun. Sebelum tidur kita wudhu dulu, baca zikir sebelum tidur. Dan itu zikir, pokoknya tidurnya itu pakai ritual lah ya, jangan hanya kebablasan dengan diiringi nonton sinetron lah, dengan nonton film, jangan gitu. Jadi benar-benar lah kita ikhtiarkan, pakai alarm, minta dibangunin, berdoa sama Allah. Nah, karena memang kalau kita biarkan hidup kita ini nggak terarah kayak gitu, terus sayang banget gitu. Jadi sampai kita misalnya nih sholat malam aja, jangan terlalu malam, jangan jam 2 atau jam 3, mendekati subuh saja. Biar nggak ketinggalan, karena sholat subuhnya itu jauh lebih penting ya, sholat wajibnya itu. Nah kita bagaimana caranya bisa tahajud dan sholat subuh? Ya mendekati saja gitu, jangan. Atau misalnya kita bangun jam 3, nanti tidur lagi sebentar. Nah tidur laginya ini jangan hanya tidur, sekali lagi balik lagi sama Allah. Ya Allah, benar-benar ya persiapkan diri kita untuk nanti bisa bangun subuh gitu. Jadi jangan tertidurnya ini dengan kondisi lalai, tapi harus pakai zikir, pakai ikhtiar, mendekatkan diri sama Allah, insya Allah bisa bangun kok. Nah, pola-pola hidup seperti ini kan harus kita biasakan, kita jaga benar-benar gitu. Itu insya Allah biar nggak bangun kesiangan lagi gitu ya. Coba ada juga nanti di grup itu, ayo saling membangunkan, sudah bangun dicentang gitu. Coba kita biasanya membiasakan diri itu 3 minggu ya, 3 minggu atau 40 hari. Nah, kenapa ada istilah 40 hari itu? Biar terbentuk kebiasaan kita. Kita riyadhah dulu 40 hari gitu, satu grup misalnya
sudah bangun dicentang untuk qiyamul lailnya, jamaah subuhnya tepat waktu dicentang. Nah nanti baru kalau yang nggak bisa nih, dia harus evaluasi diri, muhasabah, kenapa saya nggak bisa bangun malam, kenapa saya nggak bisa istiqomah baca Qur'annya. Itu kan kadang-kadang kita mau ngakuin atau tidak itu bagian dari kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga Allah nggak ngasih keistimewaan kita untuk bangun malam. Allah nggak ngasih waktu buat kita untuk baca Quran. Allah nggak ngasih kita untuk sholat tepat waktu. Nah itu juga ada hubungannya dengan dosa-dosa kita juga gitu. Jangan hanya pikir karena mungkin saya kecapean atau karena enggak itu gitu. Jadi ada sebab-sebab ruhiyah juga yang harus kita evaluasi, kita muhasabah. Nah itu sesekali bikin kayak gitu, ayo challenge gitu ya, kayak challenge kita riyadhah dulu 40 hari gitu nanti. Nah bisa juga sering saya ada jamaah seperti itu. Nanti permasalahannya kenapa saya nggak bisa istiqomah sedekah sampai sekarang? Kenapa Allah memberikan masalah pada saya nggak kunjung selesai? Nah itu nanti ada di situ jawabannya seperti itu ya. Semangat untuk bangun pagi. Silakan kasih tahu Ustazah, insya Allah. Saya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Mungkin sekalian doa penutup Ustazah untuk mengakhiri Zoom kali ini, kajian hadis. Karena di sini sudah jam 2, mungkin bisa lebih ya. Bismillah, semoga kajian yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita semua. Kita diberikan istiqomah lagi untuk berbuat baik di jalan Allah. Kita niatkan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan banyak istiqomah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa masyayikhina wa ikhwanina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i man amwat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami memohon ampun ya Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Berilah kami rezeki bisa bertaubatan nasuha ya Allah dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana, kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni lisan kami ya Allah. Ampuni hati kami ya Allah. Ampuni pikiran kami ya Allah. Ampuni kami yang selalu lalai ya Allah. Ampuni kami yang kufur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Minal muttaqin fisirri wal alaniyah. Allahumma rizukna minal muttaqin. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Yang takut akan siksamu ya Allah. Padamu ya Allah. Amin ya Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah.
Begitu banyak pengampunan yang Engkau Allah. berikan, ya Allah. Waduh. Tapi kami masih bermaksiat kepadamu, ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Amin ya Allah. Sayangi dan cintai mereka, ya Allah. Amin Sebagaimana ya mereka Allah. menyayangi kami, ya Allah. Ampuni dosa suami kami, ya Allah. Jaga Amin ya Allah. suami kami, ya Allah. Ampuni dosa Amin. anak-anak kami, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jadikan mereka ahlul ilmi, wa ahlul Quran, wa ahlul taqwa. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La Amin. ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah. Ampuni kezaliman kami, ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni kezaliman kami, ya Allah. Amin ya Allah. Ihdina ila siratikal mustaqim. Ya Amin. Allah, berilah kami jalan petunjuk yang benar, ya Allah. Amin. Bimbinglah kami, ya Allah. Amin ya Jauhkan Allah. kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah dunia, ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa Amin. afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa Amin. barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Amin. Allahumma rizukna taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubat sebelum kami mati, ya Allah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Amin. wal afwa indal hisab wan najat minan nar. Ya Rabb, Engkau maha segalanya, ya Allah. Engkau maha menatap, ya Allah. Engkau maha mendengar, ya Allah. Engkau maha tahu permasalahan kami, ya Allah. Kuatkanlah hati-hati kami, ya Allah, untuk menjalani segala ujian-Mu, ya Allah. Ikhlaskan dan sabarkan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah. Rob, hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan segala doa-doa kami, ya Allah. Istajib da'watina, ya Allah. Istajib da'watina, ya Allah. Bibarokati hada majlisul ilmi. Kabulkan doa kami dengan berkah majelis ilmi ini, ya Allah. Ampuni kami dengan berkah majelis ilmi, ya Allah. Yassir lana umurana, hasil maqasidana. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ihtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang lagi sakit, ya Allah. Ringankanlah segala ujian, ya Allah. Ya Allah. Wa adahilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.
Allah menyelesaikan segala permasalahan kita. Allah yang melihat kita malam ini, semoga Allah mendengar apa yang kita minta dan kita diberikan istiqomah untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Sebelum tutup, mari kita tutup dengan doa penutup majelis dulu. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakillahu khairan Ustazah. Wa'iyyakum. Jazakallahu khairan Ustazah. Khairan katsiran Terima kasih banyak Umi wa Ukti, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustazah. Sinagawa, salam kenal. Hai, salam kenal Umi. Jazakallahu khairan katsiran Uti Sinagawa. Hai, sama-sama Umi. Solehah semuanya. Hai, selamat beristirahat. Ya, syukron. Boleh live Izin ya. live ya, Ustazah. Saya izin ini ya, saya izin end semua ya. Iya, Ukti, jazakallahu khairan katsiran Ukti, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.